Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu wa ja'alil jannata mathwahu wa ma'wahu wa bi barakati wa karamatihi tahqulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana beserta teman-temannya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu merofakan isim yang tadinya mubtada dan menasabkan khobar yang tadinya menjadi khobarnya mubtada. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sura wa laisa wa ma zala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Kana beserta teman-temannya itu jumlahnya ada 13, seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kana. Kana ialah ma yufidu ittisofal ismi bil khobari fil madi. Karena itu memberikan faidah, memberikan arti, bersifatannya isim dengan khobar di zaman yang sudah lewat. Seperti contoh, kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Kana ini faidahnya adalah ittisaful ismi bil khobari madian ataupun fil madi. Bersifatannya isimnya kana dengan khobarnya. Artinya isimnya kana ini bersifatan khobar. Berarti sifatnya Muhammadun adalah seorang yang bersungguh-sungguh fil madi pada zaman yang sudah lewat. Artinya kalau diartikan bahasa Indonesia, kana Muhammadun mujtahidan ialah dulu Muhammad itu, dulu Pak Muhammad itu seorang yang bersungguh-sungguh. Entah kalau sekarang, entah kalau yang akan datang. Dulunya mah Pak Muhammad itu orang yang
bersungguh-sungguh, karena dulu mungkin Pak Muhammad merasa orang yang paling bodoh, tapi entah sekarang akan ini berarti Muhammad selaku isimnya karena bersifatan mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, yang statusnya sebagai khobarnya kana. Yang kedua, amsa. Amsa yaitu ma yufidu ittisofal ismi bil khobari fil masai. Amsa ialah berfaidah bersifatannya isim dengan khobar pada waktu sore. Contoh, amsa al jawu baridan. Amsa al jawu, amsa baridan. Amsa adalah yufidu ittisofal ismi bil khobari fil masai. Bersifatannya isim yaitu lafaz al-jawu dengan khobar yaitu baridan fil masa pada waktu sore. Berarti bahasa Jawanya amsa manjing waktu sore. Opo al-jawu, awang-awang iku baridan kang adem. Berarti al-jawu selaku isim, awang-awang, apa ya bahasa Indonesia saya kurang ngerti bahasa Indonesia. Awang-awang itu apa ya? Ya ini awang-awang. Ya suasana lah ya, lingkungan, suasana. Suasana sore hari ya, dingin. Nah, berarti dingin ini menjadi sifatnya al-jawu pada masa di waktu sore. Artinya di waktu sore suasananya itu menjadi dingin. Jadi waktu sore itu dingin. Itu. Yang ketiga, asbaha. Asbaha ma yufidu ittisofal ismi bil khobari fis sobahi. Lah kalau ini, kalau asbaha itu pada waktu pagi. Contoh, asbaha asbaha al-jawu mufahirun, mufahiratun, mufahiron, mufahiron. Suasana pagi hari itu gelap gulita. Manjing waktu esok pagi, opo al jauh awang-awang. Si awang-awang itu ya suasana lah, suhu atau iklim. Iku mukfahiron, gelap gulita atau bahasa Jawanya peteng dedet. Berarti asbah ini menunjukkan atau memberikan faidah bersifatannya isim yaitu al-jawu, suasana iklim, dengan mukfahiron selaku khobar, selaku khobar. Berarti al-jawu ini bersifatan atau suasana yang gelap gulita. Berarti gelap gulita itu menjadi sifatnya
suasana. Itu asbaha. Nah, kalau adha ma yufidu ittisafal ismi bil khabar fi duha. Adha at-talibu nasyiton. Contohnya adha at-talibu nasyiton. Adha at-talibu nasyiton. Masuk waktu duha, sopo atau libu pelajar iku nasyiton yang semangat. Nah, berarti ittisaful ismi bil khabar fi duha. Artinya para pelajar di waktu duha itu sangat semangat, entah paginya karena sudah makan ya. Tapi ya begitu, sorenya seperti apa nggak tahu, tapi yang jelas pada waktu duha ya sekitar mulai jam 7 sampai jam 11:30 itu para pelajar semangat. Artinya semangat ini, sifat semangat ini berada ataupun menempel pada isimnya adha. Ya, isimnya adha atau ibu ini nasyiton ini sebagai khobarnya adha. Terus yang keempat adalah dhulla. Seperti contoh dhulla wajhuhu muswaddan. Nah, kalau dhulla ini ittisaful ismi bil khabar fi jami'in nahar. Ya, fi jami'in nahar. Dhulla wajhuhu muswaddan. Mantap ini. Muswaddan. Jadi karena sepanjang hari ya, sepanjang hari dari pagi sampai sore dia merengut saja, mungkin karena nggak dibestel-bestel kalau ibaratnya santri, kalau ibaratnya istri nggak ditilik-tiliki sama suaminya, merengut saja, maka diartikan sebagai dhulla, petang, diartikan sebagai muswaddan ya, hitam. Wajahnya sepanjang hari itu hitam. Dhulla ini berfaedah ittisaful ismi bil khabar, bersifatannya isim yaitu lafaz wajhun dengan khabar. Berarti hitam ini menjadi sifatnya wajhun sepanjang hari. Dhulla dadi ataupun sedina-dina opo wajhuhu wajah man iku muswaddan kang ireng gelap gulita ya iya hitam ya, karena mungkin bertatut saja, merengut saja. Yang keenam bata wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabar fi waqtil bayad wa huwa al-lailu. Jadi bata ini memberikan faidah bersifatannya isim dengan khabar pada waktu malam. Seperti contoh bata Muhammadun masrura. Bata Muhammadun masrura. Bata sakwang-wengi sapa Muhammadun pa Muhammad iku masrura wong kang bahagia. Jadi semalaman Pak Muhammad itu adalah orang yang bahagia. Lain yufidu ittisafal ismi. Bata ini memberikan faidah bersifatannya isim yaitu lafaz Muhammadun Pak Muhammad dengan khobar yaitu lafaz masruran di malam hari ya, berarti masruran ini menjadi sifatnya Pak Muhammad di malam hari ya, itu faidah daripada ataupun
makna daripada lafaz bata. Berarti Pak Muhammad itu semalaman menjadi orang yang berbahagia. Ya karena mungkin kalau toh dia seorang suami, istrinya mau melayani. Kalau seorang pelajar, orang tuanya mau menemani dia mengerjakan PR-nya. Wasabi'u sura wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Yang ketujuh adalah soro. Soro itu berfaedah berpindahnya isim, berubahnya isim dari satu keadaan ke keadaannya khobar, ke keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Berpindahnya isim dari satu keadaan ke keadaan yang yang diwakili ataupun yang ditampilkan atau yang ditunjukkan oleh khobar. Seperti contoh soro atinu ibrikon. Atinu ibrikon. Lumpur atau tanah liat menjadi apa? Ibrik itu kendi. Ibrik itu kendi. Artinya tin, ya, endut atau tanah liat dengan sebab adanya soro ini menjadi ataupun keadaan tinnya itu berubah menjadi keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobarnya. Berarti ibrik, berarti kendi. Nah, makanya maknanya itu artinya tin itu menjadi ataupun lemah tanah liat itu menjadi kendi. Perubahan isim dari satu keadaan, keadaan kalau di sini berarti keadaan tanah yang liat ke keadaan yang lain yang ditampilkan, yang ditunjukkan oleh khobar, dalam hal ini lafaz ibrik. Berarti tanah yang tadinya liat berubah menjadi kendi. Itu temannya kana yang ke-7. Yang ke-8 laisa wa huwa yufidu nafyal khabari 'anil ismi fi waqtil hal. Memberikan faedah menafikan, mentiadakan khobar dari isim seketika itu. Mentiadakan khobar dari isim pada waktu itu. Contoh, laisa Muhammadun fahiman. Laisa Muhammadun fahiman. Laisa tiada sopo Muhammadun, Pak Muhammad itu fahiman yang paham. Laisa ini yufidu nafyal khobar anil ismi, memberikan faedah menafikan khobar, mentiadakan khobar, menghilangkan khobar dari Muhammadun. Artinya Pak Muhammad ini tidak paham filhal pada saat itu. Artinya pada saat itu Pak Muhammad tidak paham. Entah sebelumnya, entah yang akan datang seperti apa. Tapi pada saat itu ataupun pada saat pada permasalahan itu Pak Muhammad tidak paham. Entah pada permasalahan yang lain-lain. Laisa yufidu nafyal khobari anil ismi fil hali. Yang ke-9 dan 10, 11 dan 12 ialah mazala, mafakka, mafati'a, mabariha. Ya. Mazala, mazala, mafakka,
Infaka Fatiha terus bariha ma bariha ma Fatiha ma 9 10 11 12. Nah, kalau dilihat dari tampilannya ya, kalau dilihat dari tampilannya berarti zala infaka Fatiha bariha ini bisa mengamal sebagaimana kana yaitu tarfal isma tansibul khobar harus didahului manafi ya, manafi ya. Lalu artinya zala infaka Fatiha dan bariha bagaimana? Artinya adalah yufidu atau tadullu ala mulazamatil khobar lil ismi hasbama yaqtadihil hal, menunjukkan tetapnya khobar, menetapinya khobar pada isim sesuai keadaan, sesuai tuntutan keadaan. Mazala, contoh, mazala Ibrahimu mungkiran, mazala Ibrahimu mungkiran. Mulazamah tadullu mulazamatal khobar, mulazamatal khobar ya, mulazamatal khobar lil ismi. Mazalah ini menunjukkan menetapinya khobar mungkiran orang yang ingkar kepada isim, yaitu lafaz Ibrahim atau Pak Ibrahim. Artinya tidak